Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Dunia yang Dilipat. Hari ini kita masuk kepada episode kedua bersama saya Pak Siregar dan Profesor Dr. Yasraf Amir Piliang. Bagaimana Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi hari ini kita akan masuk ke materi tanda. Kalau minggu lalu kita membuka pengantar istilahnya untuk apa sih buku Dunia yang Dilipat isinya dan seterusnya. Nah, hari ini kita masuk ke dalam materi yang lebih spesifik daripada episode sebelumnya, yaitu berhubungan dengan tanda. Nah, mungkin saya langsung aja Pak Asraf. Kira-kira tanda itu apa sih? Kalau saya itu hanya melihat tanda apa misalnya tanda mata gitu atau tanda apa, atau apakah ada yang spesifik dengan tanda sehingga perlu diperbincangkan gitu? Ya, saya rasa tanda itu sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia ya. Karena tanda itu menjadi sarana untuk setiap orang memahami apapun begitu. Itu pasti melalui tanda. Kalau kita lihat misalnya sering kita atau orang ya berbicara mengenai tanda-tanda kiamat. Nah, itu kan ada ya tanda-tanda apakah manusia udah tindakannya sudah tidak sesuai dengan ajaran agama. Pokoknya ada yang disebut dengan tanda-tanda kiamat. Itu tanda juga ya. Tetapi ada orang yang hilang, dilaporkan ke polisi, terus polisinya mengatakan tanda-tandanya punya tai lalat di kening. Nah, tai lalat juga tanda itu kan. Ada tanda-tanda kiamat, ada tanda tai lalat. Begitu banyak tanda dalam kehidupan sehari-hari kita. Orang juga berjudi atau pasang lotre kalau dulu namanya itu. Terus kemudian apa kodenya? Nah, itu kode itu adalah 2 huruf terakhir. Nah, 2 huruf terakhir itu atau 2 angka terakhir itu adalah tanda juga. Menandakan orang nanti akan menang begitu ya. Jadi sangat luas pengertian tanda itu. Kalau kita pergi ke satu tempat misalnya, saya ambil contoh ini ada satu gambar nih. Satu gambar itu di situ ada gambar jejak kaki di sebuah pantai. Ini kebetulan pantainya Pantai Pelabuhan Ratu nih saya foto ini ya. Terus di situ ada jejak kaki di pasir pantai ya. Terus ada orang yang lewat. Nah, orang juga mengatakan jejak kaki itu adalah tanda dari orang yang lewat. Okay. Itu juga pengertian tanda yang lain. Intinya itu pengertian tanda itu bisa macam-macam. Bisa kalau yang ini itu adalah tanda merupakan akibat dari sesuatu, akibat dari orang lewat. Bisa juga tanda mewakili ya. Pas foto saya mewakili wajah saya. Okay. Kalau kita lihat ada tanda panah, bukan mewakili tanda panah itu, tapi menunjukkan. Jadi tanda juga menunjukkan sesuatu. Tanda mewakili sesuatu. Tanda juga menggambarkan sesuatu. Gambar kucing itu merupakan penggambaran dari kucing. Okay. Sehingga tanda juga menggambarkan. Yeah. Jadi banyak sekali pengertian tanda itu. Di antaranya yang tadi itu. Oke. Yeah. Jadi ada tanda yang merupakan representasi begitu Pak ya. Ada kemudian tanda yang merupakan simbol, ada juga tanda yang kemudian merupakan ekspresi, mungkin kayak begitu penggambarannya Pak. Ya, ada tanda yang menunjukkan, ada tanda yang menyimbolkan, ada tanda yang mengekspresikan sesuatu gitu ya. Intinya itu tanda itu banyak sekali atau beberapa ininya mekanisme cara bekerjanya. Tidak hanya satu begitu kan ya. Seperti misalnya saya ambil contoh begini ya, bagaimana tanda itu merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari kita, karena tanda itu juga tidak hanya fenomena pada manusia, tanda itu juga fenomena pada alam, tanda itu juga fenomena pada binatang. Nah, saya ini akan coba datangkan tokohnya ini ya. Oh, ada ini ya, tanda ini kehadiran langsung. Ya, ada tokoh tanda ini. Ini ada kucing, kita temani kucing juga. Ya. Seekor kucing ini mungkin sedang lapar. Ya. Nah, kemudian pastilah dia kena lapar minta makanan. Betul. Minta makanan itu bisa melalui bahasa. Bisa dia mengeong misalnya, atau melalui gesturnya. Ya. Ini kebetulan lagi mau ngomong ini. Grogi dia Pak. Grogi, ya. Tapi ini kucing ini banyak sekali bahasa-bahasanya, bahasa minta makanan, bahasa ketakutan ya. Bahasa dia ingin kawin misalnya. Banyak sekali bahasa-bahasa pada kucing yang semuanya adalah tanda-tanda yang dipahami sesama kucing, tapi juga tanda-tanda
kucing itu dipahami juga oleh kucing dan manusia. Betul, Bahkan betul. manusia ngomong juga ke kucing ini ya, saya bilang pus misalnya dia Iya. akan datang ke saya, dia mengerti perkataan pus itu. Nah kata pus itu adalah sebuah tanda yang dipahami oleh manusia dan binatang seperti kucing ini. Iya, iya. Ini kucingnya namanya siapa ini Pak, ngomong Pak? Kucing ini diberi nama oleh anak saya, namanya itu Kuro. Kuro Pak. Oh, ada maknanya dari, apakah kuro itu tanda juga bukan Pak? Ya, Atau Kuro hanya itu nama? tanda ya. Oh, tanda Kuro apa itu itu? kan bahasa Jepang. Bahasa Jepang untuk Hah? sesuatu yang gelap ya, Oke. ya atau Bentar. hitam. Biar Ini ke saya aja Pak. kucing ini sih bukan hitam sih, Iya. tapi kan ada bagian gelap di belakangnya. Eh, Dia punya saudara nih, saudaranya itu perempuan ya, namanya itu Shiro. Shiro dan itu Kiro. Tanda, Oh, tanda oke. dari satu kucing yang berwarna putih, sesuatu yang putih. Nah, agar pasangan dengan ini maka ini dinamakan Kuro. Oh, Shiro dan Kuro itu adalah dua tanda, dua tanda sendiri Pak ya? tapi berupa bahasa. Iya, iya, betul, betul. Nah, kalau kita kembali tadi misalnya begini, kalau bahasa kucing itu kan misalnya mengeong atau misalnya kalau anjing mengguguk gitu kan. Itu kan kita tidak mengerti bahasanya Pak ya, tapi dia sebagai sebuah tanda itu bermakna buat buat ya antara kita sebagai manusia dan hewan gitu ya. Artinya tanda-tanda mengeong dan sebagainya itu menyalak kalau itu anjing gitu ya. Itu artinya tanda-tanda yang sharing, di-share. Di-share artinya dipahami oleh kucing, dipahami oleh saya. Dengan pengertian yang berbeda, pemahaman deh. Iya, betul, betul. Pemahaman kucing mungkin itu lebih didorong oleh insting, tapi kalau pemahaman manusia kan didorong oleh pengetahuan. Tapi sama-sama memahami Oke. satu tanda yang sama Iya. dengan makna yang juga sama. Kita marah kan dia juga melihat wajah kita ya. Nah, maka di wajah kita itu juga ada tanda-tanda bahwa kita sedang marah. Saya pegang sebuah lidi, saya sering lakukan pada Kuro ini. Iya. Jangan Pak, jangan di sini Pak, nggak Nah, baik Pak. kalau dia melihat lidi itu bagi dia adalah tanda. Oke. Tanda ya, yang maknanya kurang lebih ini bos ini sedang marah ini gitu kepada saya gitu kan ya. Nah, bagi dia lidi itu adalah tanda. Iya. Bagi saya juga tanda juga untuk nakut-nakutin dia gitu kan. Iya, iya. Nah, begitu salah satu pemahaman atau penggunaan dari tanda, Ya. tanda tadi. Nah, di episode lalu Pak Yasraf menyebutkan tentang semiotika sebagai ilmu berkenaan dengan tanda. Kira-kira mungkin bisa dijelaskan agak sedikit lebih mendalam apa sih semiotika itu, Pak? Oke, jadi tadi kita kan sudah melihat beberapa contoh dari tanda ya. Ada suara kucing, ada bumi sedang bergetar gitu kan ya. Jadi kalau misalnya tanah ini sedang bergetar, binatang seperti kucing atau monyet itu mungkin membacanya sebagai tanda bahwa mungkin gunung akan meletus gitu. Nah, bagi mereka itu tanda ya. Bagi kita ketika melihat monyet turun gunung dengan ketakutan, monyet turun gunung bagi kita juga tanda untuk menandakan gunung akan meletus. Jadi kita share dengan ini ya, dengan binatang dalam hal tadi tanda-tanda alam tadi itu. Tetapi tentunya tidak sekedar itu yang disebut dengan tanda ya. Jadi tadi itu kan tanda pada fenomena binatang, pada fenomena alam. Nah, kita kan belum berbicara mengenai tanda pada manusia ya. Iya. Nah, pada manusia itu tanda-tanda itu kurang lebih adalah segala sesuatu yang menandai sesuatu, yang merepresentasikan sesuatu, yang menggambarkan sesuatu, yang mewakili sesuatu. Oke. Apapun dia bentuknya, bisa berupa kata-kata, bisa berupa gambar, bisa berupa gestur, bisa berupa benda, bisa berupa bangunan, apapun yang dibaliknya itu ada makna. Itulah tanda. Dan semiotika itu adalah ilmu yang membicarakan tentang berbagai jenis tanda tadi itu. Berarti ntar Pak, saya coba sedikit breakdown dengan lebih sederhana mungkin. Segala sesuatu yang memiliki makna sesuatu yang lain gitu Pak ya. Jadi misalnya kita lihat awan hitam itu berarti dia sebuah tanda akan hujan. Secara umum mungkin begitu Pak ya. Ya, jadi tanda itu adalah segala sesuatu yang berfungsi untuk mewakili sesuatu yang lain. Nah, mewakili itu bisa dalam pengertian menggambarkan, bisa dalam pengertian mewakili dalam konteks sebab akibat, bisa dalam pengertian merepresentasikan. Nah, kalau dalam kaitan awan tadi,
bahwa ada awan gelap, itu adalah hubungannya sebab akibat dengan hujan. Jadi kita memahami awan itu memiliki relasi sebab akibat akan terjadi hujan begitu ya. Iya. Jadi awan itu menandai dalam pengertian dia memiliki relasi alamiah dengan hujan. Beda dengan gambar saya merepresentasikan wajah saya. Iya. Beda pengertiannya. Iya. Seperti itu. Iya. Nah, maksudnya begini. Ada peribahasa kan sedia payung sebelum hujan gitu Pak ya. Nah, kan kita tahu hujan itu kan akan terjadi kalau ada awan kan gitu. Berarti kan maksudnya ada hubungannya nggak struktur bahasa dengan semiotika sebagai sebuah ilmu Pak? Ya, artinya sedia payung sebelum hujan itu kan ada hubungan kausal ya, ada hubungan sebab akibat. Artinya kalau kita tahu akan ada hujan, maka sebabnya hujan itu kan akibat ya. Iya, betul. Nah, kita tuh antisipasi, kita menyediakan payung gitu. Jadi semua itu berkaitan dengan tanda-tanda. Sedia payung sebelum hujan, artinya kita kan sudah membaca ada tanda-tanda akan hujan ya. Iya, betul. Nah, kalau kita terapkan misalnya dalam semiotika dalam gambar yang akan muncul di layar ini Pak, gambar ibu sedang mungkin merenung gitu ya, melihat ke kejauhan. Kalau kita baca dari gesturnya, dari bahasa tubuhnya itu bagaimana tandanya yang bisa kita baca dari foto ini Pak? Ya, seperti yang tadi kita katakan ya, bahwa tanda itu merupakan fenomena yang penggunanya sangat luas. Di binatang, virus, tumbuhan, alam, dan lain-lain, dan termasuk manusia ya. Nah, contoh ini adalah bagaimana tanda digunakan oleh manusia. Tanda-tanda yang digunakan di dalam kehidupan manusia itu, kehidupan sosial, tentunya memiliki kompleksitas yang berbeda ya. Di alam kompleks juga, cuman kompleksitasnya berbeda gitu. Karena pada diri manusia ada tidak hanya tanda, tapi juga cara berpikir. Tentunya berbeda dengan binatang gitu kan. Kita ambil contoh gambar ini. Gambar ini adalah seorang ibu tua yang sedang melihat ke depan. Boleh dikatakan kalau melalui ilmu gestur, melihat ke depan tapi pandangannya kosong gitu. Kita lihat tangannya bertumpu di dagunya, jarinya ya. Kita lihat matanya melihat, tetapi seakan-akan melihat, tetapi pikirannya sudah bukan pada apa yang dia lihat, pikirannya ke sesuatu yang lain. Wanita ini kita melihat dia barangkali adalah wanita tua. Dari mana tahu? Karena rambutnya udah putih. Nah, sehingga di sini ya rambut putih itu adalah tanda umur gitu kan. Mata yang melihat kosong itu tanda juga bahwa perempuan ibu tua ini sedang dalam masalah. Bahwa jarinya bertumpu pada dagunya itu merupakan tanda juga bahwa dia sedang berpikir. Nah, jadi dari satu set gambar ini ya, foto ini kita bisa melihat ada beberapa unsur tanda. Di dalam semiotika namanya penanda ya. Ada unsur penanda yang menandakan sesuatu begitu. Umur, pikiran, dan seterusnya. Nah, selain penanda ada apa lagi Pak? Penanda itu maksudnya kita bisa lihat secara langsung gitu ya, terlihat dari fisik lah gitu ya, dari tampilannya gitu. Ada apa lagi selain penanda itu Pak? Ya, kalau kita lihat ya, tadi itu kan penanda berupa elemen-elemen wajah ya. Ada rambut, ada mata, ada garis wajah, ada tangan, ada dagu, ada pandangannya sendiri ya. Bahwa dia melihat ke depan itu juga penanda. Tapi bahwa cara melihatnya itu adalah seperti itu juga penanda bahwa pikirannya sedang bukan pada apa yang dia lihat begitu kan ya. Sebetulnya gambar ini bisa dibuat lebih lengkap ya. Nah, ini gambar yang lengkap. Nah, kalau dalam semiotika, mengapa tadi saya katakan tanda-tanda pada manusia itu memiliki kompleksitas sendiri ya. Karena kalau kita lihat tadi gambar tanpa ada gambar yang black and white di belakang itu, kita tadi mungkin hanya akan sampai pada kesimpulan ibu tua yang sedang resah begitu ya. Ibu tua yang sedang bingung dan sebagainya. Ngahuleng kalau Sunda banyak. Ngahuleng kalau bahasa Sunda gitu ya. Nah, karena apa kan kita tidak tahu ya. Jadi kalau kita kembali ke gambar yang pertama tadi, kita di sini tahu ibu tua ini sedang ada masalah.
Tapi kita tidak tahu masalahnya karena apa, karena tidak ada konteksnya. Oke. Gambar ini tidak memberikan konteks apapun tentang kausalnya, tentang Akibat. sebab Ya, sebab penyebabnya akibat, ya. begitu kan ya. Tapi kalau kita lihat gambar yang berikutnya, sudah ada clue di sini, sudah ada sesuatu yang memberikan arahan ya, yang memberikan clue lah tentang apa yang terjadi. Jadi intinya adalah ibu tua ini sedang dalam resah, gelisah dan sebagainya karena foto yang di belakang itu gitu kan. Iya, iya. Nah, foto yang di belakang itu apa? Kita lihat gambar ibu tuanya berwarna, color. Fotonya black and white. Black and white itu merupakan penanda juga bahwa foto ini sudah lewat. Ya. Foto kejadian masa lalu begitu ya. Terlihat juga dari wajah ibunya yang masih muda pada waktu itu. Jadi di sini ada penanda waktu. Si ibunya itu adalah masa sekarang, berwarna ya. Kemudian foto black and white itu masa lalu karena black and white. Iya, iya. Tetapi di situ foto itu disobek. Nah, disobek itu penanda lagi. Iya. Menandakan lagi apa yang terjadi ya. Ternyata si ibu tua ini menderita atau resah, tidak happy begitu ya, tidak bahagia karena dia mengingat perceraiannya. Oke. Jadi foto disobek itu penanda dari peristiwa perceraian. Perpisahan gitu Pak ya, dengan Perpisahan ya. tidak menyenangkan mungkin kalau dirobek ya Pak ya gitu. Perpisahannya tidak menyenangkan Iya. karena fotonya dirobek. Iya, iya. Beda kalau fotonya digunting pakai cutter Iya. gitu ya. Diukur gitu ya. Ya mungkin diukur pakai sentimeter gitu Iya. kan ya. Ya mungkin perceraian juga tapi perceraian baik-baik barangkali ya. Apalagi kalau dibakar ya. Itu agak kekerasan itu Pak. Perceraian pakai kekerasan. Iya. barangkali gitu. Nah, hal yang lain lagi ya, mengapa fotonya ditaruh di belakang, Oke. bukan di depan si ibunya, itu juga menjadi penanda lagi. Penanda bahwa peristiwa pernikahan itu di masa lalu. Oke, iya, iya. Makanya foto itu ditaruh di belakang. Maka posisi juga memberikan orientasi tentang apa yang terjadi begitu ya. Jadi intinya dari gambar yang pertama ke gambar yang kedua kita mendapatkan satu clue. Di dalam semiotika itu sangat sentral istilah relasi ya. Oke. Kalau gambar yang pertama kita belum merelasikan si ibu dengan apapun. Kita sangat terbatas interpretasinya. Di gambar yang kedua kita sudah merelasikan si ibu tadi dengan foto yang disobek. Nah, relasi itu yang membangun makna. Yang membangun makna itu artinya kita dapat clue di sini ya bahwa ini ketidakbahagiaan ini berelasi dengan perceraian. Yang ditandai oleh foto tadi. Oleh foto, oleh warna. Foto disobek, oleh warna, oleh posisi. Posisi Pak ya. Oleh orientasi tadi kan ya. ya. Nah, kalau kita lihat foto ini lebih lengkap lagi. Maka di situ kita menemukan sebuah tulisan divorce. Nah, tulisan divorce itu sebetulnya kalau kita ingin memahami gambar, sebetulnya tanpa tulisan divorce itu kita juga tahu bahwa ini tentang perceraian. Ya. Tetapi tulisan divorce itu tetap dituliskan oleh Newsweek ini ya. Mengapa? Untuk memastikan makna. Karena yang kedua tadi juga bisa ini ya, foto yang tanpa kata divorce tadi itu juga bisa masih terbuka ininya. Maknanya gitu ya, sebagai masih tanda dia terbuka itu Pak ya. Betul, jadi sebagai tanda dia memiliki makna yang masih terbuka. Iya. Belum dipatok gitu ya, belum dijangkarkan gitu kan ya. Bisa aja nih si ibu ini ternyata tukang foto gitu ya. Oh. Di foto di sini karena kesal fotonya jelek. Ya, sedih gitu Pak kan ya. ya. Masih terbuka. Tapi kalau yang terakhir, gambar yang terakhir itu makna sudah dijangkarkan oleh kata perceraian tadi di Iya. gitu. Nah, dengan demikian kita di sini melihat begitu banyak tanda dari hanya satu sampul gambar ya, majalah Newsweek ini. Iya. Nah, gini Pak, jadi kalau saya menyimak tadi yang Pak Asraf katakan gitu, ada semacam kita itu sepakat terhadap sesuatu bahwa makna hitam putih itu masa lalu. Kalau kemudian mata memandang ke kejauhan, tangan di dagu dan sedikit ngelamun itu sebagai sesuatu yang sifatnya mungkin gelisah gitu atau berikan sesuatu, itu ada semacam ini ada makna yang sifatnya kurang lebih seperti ini loh kalau orang lamun gitu loh. Pasti dia memikirkan sesuatu, jadi fisiknya mungkin di sini tapi pikiran mungkin di mana. Jadi ada, kalau kita membaca tanda dalam semiotik itu ada semacam kesepakatan gitu Pak.
Jadi kalau kita melihat tanda secara lebih luas ya, jadi dasarnya makna sebuah tanda itu bisa dasarnya kesepakatan. Hmm. Jadi artinya makna itu berdasarkan konvensi gitu ya, Iya. kode oleh aturan yang disepakati bersama. Tapi bisa juga tanda itu dasarnya bukan kesepakatan, tapi dia tuh bersifat alamiah, Oke. alamiah. Bahwa pas foto, bahwa foto saya itu merepresentasikan wajah saya, itu kan nggak perlu kesepakatan. Iya, Itu kan iya. alamiah saja ya. Iya, iya. Nah, jadi ada beberapa cara ini hubungan antara tanda dengan maknanya ya. Ada yang berbasis kesepakatan, kode tadi. Ada yang berbasis ini sifat-sifat kausal ya, sifat-sifat alamiah, sebab akibat. Iya. Jadi bahwa ada asap, ada api ya, itu bukan kesepakatan itu adalah hubungan sebab akibat. Oke, iya, iya. Di mana ada asap pasti ada api kan Iya, begitu kan? pasti ada Iya, api iya. gitu kan ya. Ya. Nggak perlu kita sepakati bahwa Iya. orang ada api kan kalau ada asap gitu kan, seperti itu. Ini ada tokoh-tokohnya nggak sih Pak si semiotika ini sebagai keilmuan? Ya, semiotika ini tentunya apa ya, ilmu yang sudah klasik sebetulnya ya. Sudah ada sejak zaman Yunani juga sudah ada begitu. Cuman dipopulerkan barangkali oleh beberapa tokoh modern ya di abad modern. Di antaranya itu adalah Ferdinand de Saussure. Itu adalah pemikir Swiss, Iya. Eropa. Itu dikatakan sebagai bapaknya semiotika Eropa ya. Nah, tapi di Amerika juga ada Charles Sanders Peirce. Itu dikatakan bapak semiotikanya Amerika. Ya. Nah, dua ahli semiotika, dua ahli tanda ini memang satu sama lain itu sering dikatakan saling bertentangan pemikirannya gitu. Yang bertentangan itu adalah kurang lebih kalau menurut saya, kalau Saussure itu teori tanda itu sangat general. Sangat general itu artinya sangat spesifik berkaitan dengan urusan bahwa tanda itu intinya itu adalah kesepakatan. Oke. Segala sesuatu itu hanya kesepakatan kita yang membuat sesuatu bermakna gitu. Bahwa tadi kita punya kata kucing gitu ya, itu kan karena kesepakatan kita aja gitu. Iya, iya. Nah, Peirce sebaliknya mengatakan tadi itu bahwa tanda tidak melulu urusan kesepakatan. Bisa aja tanda itu karena relasi alamiah tadi gitu ya. Nah, sehingga cakupan tanda dari Peirce ini jauh lebih luas penerapannya dan juga skopnya ya. Iya, iya. Cakupannya itu jauh lebih luas. Kalau Saussure hanya sesuatu yang disepakati yang bisa menjadi tanda. Oke, misalkan begini, misalnya kita menyepakati kata kucing itu ya itu lagi itu sebagai sebelah sana kucing itu binatang itu gitu Pak ya. Ya. Atau kita menyepakati misalnya ini buku. Dalam bahasa Indonesia akan seperti itu Pak. Tapi kalau misalnya kita bawa ke bahasa berbeda ya kucing itu bukan maksudnya itu si Siro itu bukan kucing tapi cat kan gitu ya Pak ya. Nah, itu berdasarkan kesepakatan. Itu mungkin yang kemudian dikaji lah melalui semiotikanya Saussure gitu. Nah, tapi kalau Peirce itu kemudian dia lebih sifatnya lebih alamiah dan tidak harus terpaku pada struktur atau bagaimana Pak? Tidak hanya terpaku pada kesepakatan ya. Kesepakatan ya. Ya. Kalau saya sering memberikan contoh, barangkali ada yang pernah menonton film ya, God Must Be Crazy. Ya, yang di Afrika itu Pak. Ya, di Afrika itu. Apa botol Coca-Cola jatuh dari langit ya. Ya. Nah, dikira oleh orang bushman itu, Ya. Si namanya ya. Ya. Dikira itu adalah benda aneh itu kan. Nah, dia menemukan botol Coca-Cola itu di hutan ya, dan dia tidak tahu ini apa. Nah, kalau kita tanya ke Saussure mengatakan itu bukan tanda gitu. Karena kita belum tahu itu apa. Iya, iya. Tapi kata Peirce itu tanda. Walaupun kita belum tahu itu apa, itu tanda gitu. Setidak-tidaknya dia tanda tapi belum ada kontennya gitu kan. Iya. Nah, kemudian dalam proses selanjutnya si itu kan nyoba-nyoba ya. Dia coba tiup si botol Coca-Cola itu ternyata ada bunyinya. Maka di pikirannya ada pengertian, ini alat musik ini. Nah, sehingga dia membangun pemahaman ya. Membangun pemahaman bahwa benda ini adalah alat musik. Iya, iya. Tetapi pemahamannya pemahaman personal,
bukan pemahaman sosial. Kolektif ya, iya. Ya, bukan kolektif. Nah, oleh Saussure juga sama ya, pemahaman yang personal itu bukan tanda. Tapi oleh Peirce mengatakan itu juga tanda tuh yang personal tadi itu. Kan juga dibawa ke kampungnya ya, coba dipakai, ternyata bisa digunakan untuk menggiling Iya, tepung, betul. adonan, ya. Nah, di ibu-ibu tuh ini artinya benda ini adalah alat untuk menggiling adonan. Iya. Direbut oleh anak kecil kan, anak-anak tuh dipakai mukul temannya. Di pikirannya kan muncul makna ya, ini sih alat, ini sih senjata nih benda ini, Ya. gitu kan. Nah, tapi pada akhirnya kan disepakati ya oleh ketua kampung itu, ternyata benda ini adalah sumber dari segala kejahatan di desa ini. Waduh, iya. Iya, Aman sebelumnya sejahtera desanya ya. aman, damai, sejahtera gitu ya. Dengan adanya benda ini adalah sumber kejahatan. Oke. Nah, di pikiran orang-orang kampung itu ada pemahaman bersama. Pemahaman bersama bahwa benda ini adalah sumber kejahatan. Oke. Ini ya hanya ini yang diakui oleh Roland Barthes dan Saussure sebagai tanda karena dia sepakati bersama. Oke, ada kolektivitas makna seperti itu Ada ya. kolektivitas makna. Iya, iya. Kalau yang dua itu tidak diakui sebagai tanda. Nah, berarti kalau saya tarik lebih luas maksudnya Pak, ini kan kita banyak hal-hal baru, bukan baru ya, mungkin asing gitu, belum pernah kita pahami secara mendalam. Dan kemudian makna terhadap satu benda, entah itu gambar, entah itu objek, entah itu produk dan seterusnya itu bisa bermacam-macam. Berarti sebenarnya sangat penting untuk kita punya kemampuan maaf, membaca tanda Pak ya. Jadi tidak hanya keilmuan yang tidak sifatnya akademik, tapi juga sebenarnya harus dimiliki oleh orang yang ingin berkomunikasi dengan baik gitu Pak ya. Betul ya. Jadi sebetulnya tanda itu tentunya ya sangat penting untuk berkomunikasi. Tidak bisa kita berkomunikasi kalau tidak ada kata. Oke. Kalau tidak ada kalimat. Orang yang tunanetra juga tidak bisa berkomunikasi kalau tidak punya sentuhan ya, Iya, betul. membaca braille. Iya. Intinya kita tidak bisa berkomunikasi kalau kita tidak memiliki kemampuan perseptual, melihat, mendengar, meraba dan sebagainya ya. Iya. Nah, oleh karena itu maka kemampuan itu merupakan dasar ya, dalam berkomunikasi, tapi lebih luas lagi dasar dalam hidup sebetulnya. Gimana itu Pak, dasar dalam hidup nih Pak? Misalnya begini ya, emangnya kutu itu bisa hidup kalau tidak mempunyai kemampuan membaca tanda? Nah, jadi saya ngahuleng ini Pak kalau kutu. Ya nggak enak sih kalau contohnya kutu nggak enak. Iya, baik Pak. Tapi itu kan faktanya ya. Iya, betul. Jadi kutu itu bisa menemukan darah di kepala kita itu karena dia membaca, menangkap tanda-tanda panas. Ya. Jadi dia melihat panas itu sebuah tanda. Ini ada darah nih gitu kan. Iya. Darah apapun lah gitu. Iya. Nah, begitu juga seperti kucing gitu kan. Menandai ada makanan pertama-tama dari kemampuan penciumannya. Oke. Dia nemukan sesuatu yang dia cium, satu bau ayam misalnya ya. Dia lantas nyari-nyari si ayam tadi. Bisa dikesinikan kucing ini ya. Kalau Boleh Pak, kita taruh di sini aja Pak biar aman Pak. Ya. Saya taruh di sini ini ya. Nah, saya taruh di sini makanan di piring ini. Iya. Terus kucing datang kan ya. Nah, pertama-tama bagaimana dia mengetahui bahwa di sini ada makanan? Tentunya kan dari penciumannya. Bahwa bau itu bagi kucing adalah tanda bahwa akan ada makanan. Kita tidak hanya bicara kucing ini ya. Kita bicara lebah, bicara kupu-kupu, bicara tadi kutu tadi, kumbang, pun lah begitu. Dia melihat ada makanan melalui tanda-tanda yang disepakati mereka gitu kan ya. Yang menarik sepertinya lebah gitu ya. Iya. Jadi lebah itu dibagi pada lebah intel. Lebah intel itu dia keliling kemana-mana gitu kan ya, intel namanya kan. Iya. Nah, kemudian satu tempat menemukan sumber makanan. Dia tidak ambil, tidak makan. Iya. Dia pulang ke kandangnya, ngelapor, bos, ini ada makanan nih, 400 meter. Nah, lebah ini
lebah prajurit yang ngangkut. Bagaimana dia mengasih tahu arah si lebah intel tadi itu? Melalui tarian. Namanya itu waggle dance, tarian berputar. Berputar seperti angka 8. Si lebah prajurit ngerti berputar angka 8 sekian kali itu artinya 400 meter. Jadi lebah pun mencari makanan itu pakai tanda-tanda. Nah, itu yang saya katakan begitu luas penerapan ini ya, tanda ini dalam masyarakat dan alam ya, tidak hanya manusia. Nah, itu selain di buku Dunia yang Dilipat ditemukan di buku yang mana lagi, Pak? Saya lihat buku Pak Ashraf ada semiotika dan hypersemiotika ini. Kode, gaya, dan matinya makna. Berarti ada di buku ini juga, Pak ya? Ya, tentunya kalau kita bicara tanda lebih spesifik di buku ini ya. Oke. Di buku hipersemiotika, semiotika dan hipersemiotika. Iya. Semiotika dan hipernya nanti kan tanda yang melampaui ini. Gitu ya. Jadi dunia yang dilipat mungkin menyinggung tentang tanda tapi sepintas. Nah, kalau yang lebih dalam atau lebih detailnya di buku ini. Oke. Ya, terima kasih Pak Ashraf. Saya yakin banyak pertanyaan, saya juga banyak pertanyaan dari teman-teman sekalian para hadirin yang menyaksikan episode ini. Tapi mungkin nanti bisa dibaca lebih lanjut di bukunya Pak Ashraf yang semiotika dan hypersemiotika. Kemudian Anda bisa mencarinya di penerbit Cantrik Pustaka, nama lengkapnya. Itu ada Facebook, ada Twitter atau X, dan ada Instagramnya. Dan mereka juga punya websitenya di www.cantrikpustaka.com. Nanti ini saya yakin banyak sekali ini karena di belakangnya kemudian kita baru hanya membahas sedikit yaitu semiotikanya, tapi kemudian ada hypersemiotika. Nah itu apa itu Pak hypersemiotika? Enggak nanya ke kucing ini. Aduh, lagi makan Pak, kasihan. Nggak enak saya mengaku, tandanya nggak lapar. Harus mengerti dulu bahasa kucing. Iya betul. Bisa bertanya pada kucing. Iya. Ya, kalau hipersemiotika itu adalah fenomena kontemporer ya. Fenomena kontemporer itu artinya kata hyper itu memberikan tanda ya, bahwa tanda di zaman sekarang tuh dengan adanya teknologi, khususnya teknologi informasi, mengalami banyak perubahan, transformasi, dan pergeseran gitu. Nah, hypersemiotika itu nanti berbicara mengenai bentuk-bentuk tanda yang dibentuk oleh perkembangan teknologi informasi, apalagi sekarang dengan berkembangnya artificial intelligence. Tanda-tanda semakin bersifat artifisial. Iya. Nah, artifisialitas itu merupakan salah satu yang menjadi fokus dalam diskusi tentang hypersemiotika. Oke. Sayangnya kita harus menyambung di episode yang akan datang ya Pak. Tapi kemudian mudah-mudahan episode ini bisa membuka pemahaman teman-teman sekalian tentang apa itu sih tanda dan apa itu semiotika gitu. Jadi terima kasih kepada Pak Ashraf Pengirbiliang. Minggu kita akan sambung di episode selanjutnya. Dan kemudian terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan tayangan podcast ini. Salam sejahtera, semoga sehat dan selalu berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.